Udahlah, namanya mafia menyalur TKI di Indo prosesnya seperti tupai, loncat sana loncat sini. Betul nggak Bapak yang terhormat? Ini fakta, bukan nyanyi di medsos. Sukron tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo para sahabat TKI, jumpa lagi bersama Ujang Maulana Channel, masih di postingan KBRI Riyadh guys. Bagaimana kabarnya semua kalian? Sehat? Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, berkah rezekinya, dan selalu diberikan rezeki yang halal dan mendapatkan majikan yang baik, insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke para sahabat TKI, kemarin kita di materi lagi membahas pisah jarah. Nah, di sini saya menemukan postingan KBRI Riyadh bahwa pisah jarah itu bahaya untuk bekerja. Nah, judulnya ini bahaya pisah jarah untuk bekerja. Oke, kita lihat dulu ya. Tidak sedikit saudara kita yang tergiur dengan bujukan pihak tak bertanggung jawab di Indonesia, garis miring atau bisa disebut sponsor, yang menawarkan pekerjaan di Arab Saudi tapi berangkatnya dengan visa jarah. Nah, visa jarah atau visa kunjungan tidak masalah, tetapi bukan untuk bekerja, satu. Yang kedua, bukan untuk belajar, artinya, nah belajar di sini kemudian ada universitas. Bukan juga untuk pergi haji. Nah, berarti kemarin ada yang salah yang saya sampaikan. Saya pikir ini visa jarah itu untuk umroh, untuk haji, untuk umroh dan haji. Tapi di sini hanya disebutkan bukan untuk haji doang ya. Gak masalah, nanti ada KBRI Riyadh atau KJRI Jeddah yang akan membantu kita kalau menghadapi masalah itu. Pembalasan dari si calon TKW yang sudah dikasih tahu itu bagi yang sudah tahu. Bagi yang belum tahu, yang mungkin dia berangkat tanpa bertanya-tanya, karena mungkin awalnya pernah melihat tetangganya yang berhasil, jadi dia langsung aja berangkat ke Saudi. Kita ulang lagi ya. Dan di sini nih kita ulang lagi ya. Misalnya ada pemerintah yang udah mengabarkan seperti ini, visa jarah bukan untuk bekerja, visa jarah atau kunjungan tidak bermasalah, untuk kunjungan doang ini. Yang pertama, bukan untuk bekerja, bukan untuk belajar, bukan untuk pergi haji. Nah, untuk sekali lagi nih, tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk para calon TKI atau ibu-ibu yang berangkat lagi di tahun ini dan untuk kedepannya, kalau misalkan mau berangkat, tanyakan dulu visanya visa apa dulu ya, biar tahu. Kalau ada kabar visa jarah ya jangan diambil visanya ya, jangan berangkat, lebih baik dibatalkan saja niatnya untuk ke Saudi. Pernah dengar bujukan seperti ini? Hati-hati, karena resiko berat tetap menanti. Jika kita tidak menggunakan prosedur dan visa yang benar untuk bekerja di Arab Saudi, resikonya berat. Nanti kita bahas di bawah ya. Tetap mau jadi TKW di Arab Saudi dengan visa jarah
tanda tanya. Tergantung para calon TKI itu. Tapi setelah dengar penjelasan ini, semoga apa yang saya sampaikan ini sampai kepada masyarakat atau khususnya ibu-ibu rumah tangga ya. Khususnya di video yang kemarin. Sekali lagi, pisah jarak itu berbahaya untuk bekerja. Berikut sederetan resiko yang menunggu Anda, sang pelancong dengan pisah jarak ke Arab Saudi tapi niatnya untuk bekerja. Aduh, berat ini. Ini deretannya. Pisah jarak untuk kerja bahaya. Aduh, tanda serunya juga 2, ada 3 malah. Nah, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, resiko pisah jarak itu tidak ada kontrak. Artinya gaji hilang dengan mudahnya. Jika tidak ada kontrak antara kita dengan majikan yang resmi ataupun yang benar, maka gaji kita akan hilang dengan mudah, seperti tidak digaji. Ya mungkin majikan ya leluasa kalau kita dengan pisah jarak itu bekerja dengan sekian tahun tidak digaji, karena yang non itu atau yang pertama kali orang yang berangkat belum ada pengalaman itu beresikonya berat. Mau nanya ke majikan gak berani, kendala bahasanya belum paham, itu salah satunya. Mau kabur takut, di luar juga nambah masalah. Kalau kabur juga udah ilegal, kabur bahayanya 2 kali lipat. Yang kedua, tidak dapat menuntut hak-hak ke tenaga kerjaan. Artinya apabila kita kena masalah, kita tidak bisa menggugat karena prosedurnya juga udah salah. Apalagi kalau orang sini itu kalau salah pasti tetap menang, tidak mau kalah. Bisa kita sidang tapi berat, karena itu akan melalui proses yang panjang dan juga akan merepotkan pemerintah juga, seperti itu. Yang keduanya, tidak ada asuransi, artinya tidak bisa masuk rumah sakit pemerintah. Artinya kita cuman bisa masuk rumah sakit tapi bayarannya mahal. Itu beda dengan orang yang punya asuransi dari majikan. Kalau misalkan punya Tamim, kalau di Indonesia itu kan ada BPJS. Nah, di Saudi itu namanya Tamim. Itu adalah sebagai tanda atau kartu asuransi untuk bisa mendapatkan fasilitas dari rumah sakit secara murah. Bagaimana dengan orang yang tidak punya asuransi? Bayangin sekali masuk ke rumah sakit 500 real kalau sakitnya parah. Jangan anggap sepele. Memang kalau Anda punya uang bisa dengan apapun juga, tapi bagaimana ketika Anda tidak ada pekerjaan, badan sedang sakit? Sedangkan di tanah rantau itu orang juga pada kesulitan, jarang-jarang yang menolong kita. Seperti itu. Mending kita berjumpa dengan orang baik yang mau menolong kita. Ya itu juga tergantung kita, baik kita juga tergantung kitanya, kita baik kepada orang lain. Kalau kita misalnya orangnya tidak baik kepada orang lain, punya sifat keras kepala, ya tidak bisa dipercaya, orang lain juga akan sangat patuh kepada kita. Itu yang kedua, deretan yang kedua. Yang ketiga, tidak memiliki visa tinggal.
sangat terbatas waktunya. Nah, ini untuk visa jarak kita tidak bisa untuk misalnya 2 tahun atau 1 tahun, tidak bisa. Di sini pernah saya cek di atas bahwa visa jarak itu hanya memiliki waktu 90 hari saja, artinya 3 bulan, seperti umroh seperti itu. Setelah 90 hari lewat, bagaimana? Ya artinya majikan harus memperpanjang visa itu. Itulah repotnya. Mending kalau majikannya mau bayar. Kalau tidak, ya kita juga yang akan kena masalah. Yang keempat, visa jarak tidak dapat membuat rekening bank atau mendaftar ke instansi pemerintah. Nah, boro-boro membuat rekening, hanya bisa ya seperti itulah, tidak bisa membuat rekening, tidak bisa masuk rumah sakit, dan tidak punya asuransi. Bisa masuk rumah sakit, cuman masuk klinik. Seperti kalau kita puskesmas, itu juga bayarannya sangat mahal. Itu juga kalau punya igomah, kalau tidak punya igomah gimana? Paspor dipegang sama majikan, igomah tidak ada. Lalu bagaimana kalau kita sakit? Seperti itu, sangat repot juga. Mending kalau sakitnya cuman pusing doang. Ya kalau parah ya gimana? Belum kita memikirkan keluarga di Indonesia, anak, kebutuhan anak, tuntutan dari anak, tuntutan dari orang tua, sedangkan diri kita juga sakit di sini. Mudah-mudahan kita semua yang di sini udah sehat lah, intinya mudah-mudahan aja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih visa jarak yang kelima, deretan yang kelima, tidak untuk bekerja, tidak untuk belajar, tidak juga untuk haji. Nah seperti itu. Oke, yang keenam, sulit untuk pulang setelah habis visa. Maksudnya masa aktifnya itu seperti tadi, setelah 3 bulan atau 90 hari. Sulit untuk pulang setelah habis visa. Adapun proses deportasi ataupun lewat tarhil melalui masa penahanan dulu atau detensi. Kita ditahan dulu entah mungkin 2 bulan, 3 bulan, yang nggak tahu lah. Yang jelas di sini dituliskan melalui masa penahanan atau detensi. Selanjutnya, lewat waktu jarah menjadi overstay. Jadi pengertiannya atau artinya itu, yang dimaksudnya overstay itu rentan dengan kasus hukum. Jadi sangat resikonya sangat berat. Penangkapan aparat dan masalah lainnya. Tuh, itu baru 2, rentan dengan kasus hukum, penangkapan aparat, dan masalah yang lainnya. 2 yang dijelaskan. 1, rentan dengan kasus hukum dan penangkapan aparat. Jadi ketika kita keluar juga tidak aman. Harus ke warung ketika ada polisi. Mending kalau tidak jumpa dengan polisi. Kalau berjumpa dengan polisi, kita masih butuh ditangkap, tapi belum tentu dipulangkan. Tuh, itu visa jarak ya. Belum yang lainnya. Masalah lainnya tidak disebutkan di sini. Adanya denda imigrasi sampai 15.000 apabila ingin pulang. Masya Allah, siapa yang akan membayar? Nah, di sini tidak ada jawaban. Oke, kita langsung lihat
komentarnya ya. Kita lihat komentarnya. Oke, kita lihat ini komentar pertama dari Abu Muhammad Aryak. Kalau dengan visa umroh gimana Pak? Ya itu maksud visa ziarah itu visa umroh, tapi visa kunjungan. Nah, kita udah dijawab oleh Kang Abdul Hamid. Visa umroh ya umroh, bukan untuk bukan udah umroh langsung kerja, itu pasti jadi masalah. Memang benar. Yang kedua dari Alap-Alap, komentar dari Alap-Alap, visa umroh itu sama aja dengan visa ziarah. Iya betul. Sumiati Sahira, kampung kami Madura banyak yang pakai visa umroh, sesampainya di Saudi bisa kerja, nggak ada apa-apa masalah sampai bertahun-tahun. Ya karena orang Madura itu kebanyakan orang-orangnya berhasil, kuat mentalnya, jadi tidak akan pulang sebelum sukses. Itu orang Madura. Tambah orang Madura itu persatuannya juga hebat. Dari Sarahwati, visa umroh sama visa ziarah ya sama, nggak ada bedanya saudaraku, jadi hati-hatilah. Nah betul, jadi harus hati-hati sebelum berangkat, bukannya udah berangkat baru hati-hati. Itu yang salah. Dari Sopi Jatmiko, sekarang beda lagi Mbak, lebih ketat peraturannya, bahkan denda hingga ribuan real ketika proses kepulangan nantinya. Masya Allah. Ya beda lagi dengan yang sebelum bulan-bulan ini. Dari sebelum bulan ini ke sana ya nggak ada denda. Tapi untuk sekarang, untuk keberangkatan sekarang ke Saudi dan untuk yang kabaran selanjutnya jangan. Susah banget. Dendanya sampai 15.000 real. Ini dari KBRI ya, bukan menurut saya. Tadi itu sudah dijelaskan, saya mah cuma membaca doang. Dari Nurul, pantesan di visa tertulis kontrak cuma 3 bulan, apalah dayaku yang nggak tahu apa-apa. Kalau udah berangkat begini kan jadi pikiran juga kepada kita, jadi kerjanya tidak fokus. Yang ada kita beban pikiran itu membuat batin kemudian akan sakit ya. Tapi mudah-mudahan yang udah terlanjur bekerja, saya doakan semoga kita sehat selalu, dan sudah habis kontrak kita bisa pulang dengan mudah. Karena ketika kita bekerja nanti yang akan bertanggung jawab itu adalah majikan. Oke, kita buka. Nah, ada komentar dari Ripal Fahrijal Abadi. Kalau TKI ingin aman datang ke Saudi, seharusnya KBRI tahu. KJRI harus ada tindakan tegas. Bisa kerjasama dengan Jawajat di airport. Jika TKI ada yang datang dengan visa apapun, maksudnya ikut menghandle untuk didata. Kalau cuman rame dengan postingan, kapan selesainya? Nah, yang benar harusnya begitu. Jawajat itu harusnya ada yang bertugas di airport ketika memeriksa visa ziarah, kemudian ditanyakan bekerja atau ziarah. Intinya harus lebih ketat di airportnya, maupun di airport Indonesia dan juga di airport Saudi. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang bekerja dengan visa ziarah, nah harusnya pemerintah itu menahan si calon pekerja tersebut di airport, kemudian dimasukkan ke shelter, bukan kerja dulu kemudian diambil dipulangkan.
saya lakukan seperti itu. Ya mudah-mudahan, tapi kita apalah daya, kita cuman bisa argumen pemerintah yang lebih tahu. Nah, Susan juga membetulkan Ibnu Enci Tehalia. Terus juga kenapa enggak dibuka visa kerja yang dipantau KBRI dan KJRI? Bukannya yang kemarin itu, kemarin sudah lama sih KBRI sudah memberitahukan bahwa visa sudah ditutup, tapi ada kabar dibuka, tapi nggak tahu itu. Good Brother cuman bisa keluar aja tuh KBRI, tapi tidak ada tindakan. Tuh bagaimana nih untuk pemerintah di KBRI dan KJRI? Ini ada pesan dari Kang Ripal Fahrijal Abadi. Kita ulang ya. Kalau TKI ingin aman datang ke Saudi, seharusnya KBRI atau KJRI harus ada tindakan tegas, bisa kerjasama dengan Jawa Jati Airport. Jika TKI ada yang datang dengan visa apapun, maksudnya ikut menghandle untuk didata. Kalau cuma rame-rame dengan postingan, kapan selesainya atuh? Emang betul seperti itu harusnya. Jadi kalau misalkan untuk visa jarah nih, terus ditanya oleh KBRI yang bertugas atau Jawajat yang tadi itu, tapi kan pendatang yang baru itu tidak bisa bahasa, mana mungkin bisa menjawab pertanyaan Jawajat, sedangkan bahasanya juga kan tidak paham, bro. Ya bingung juga ya, ribet juga itu seperti itu. Ripal Fahrijal lagi komen. Aku dulu tahun 2016 kalau gak salah pernah menyuarakan di KJRI Jeddah di ruang lobi bersama rekan-rekan relawan, tapi hingga sekarang Pak Komjen berganti 3 kali tidak ada reaksi. Sudahlah, namanya mafia menyalur TKI di Indo, prosesnya seperti tupai, loncat sana loncat sini. Betul nggak Bapak yang terhormat? Ini fakta, bukan nyanyi di medsos. Sukron. Tuh udah kena lagi nih. Tapi waktu aku datang, penggunaan bisa jarah kok. Para polisi ada yang bertanya, kamu bisa bahasa Arab? Saya jawab tidak. Dia berbicara dengan bahasa Inggris karena saya sedikit mengerti bahasa Inggris. Itu bagi yang mengerti, bagaimana yang tidak mengerti. Di situ saya berpikir mereka welcome dengan kita. Pasti mereka tahu dong yang mana TKW, yang mana orang mau umroh ziarah. Yang asli hanya ziarah asli. Nah, itu kalau di bandara Jeddah. Bagaimana kalau dengan yang di bandara Riyadh? Emang begitu ya? Bisa juga sih. Kalau di bandara Jeddah orang pisahnya pisah jarak, bisa aja. Kalau umroh mungkin polisi juga berpikir mau umroh, tapi kalau orang yang mendaratnya di bandara Riyadh, ya nggak masuk akal dong kalau itu mau umroh, karena kan dari Riyadh ke Mekah itu jauh. Ini Nok Ais membalas komentar Ripal Fahrijal Abadi. Tapi waktu aku datang, saya baca tadi dari Abil JJ. Saya mau tanya, tolong dijawab. Saya di sini baru 5 bulan. Saya non berangkat pakai visa ziarah. Saya sama sekali nggak tahu visa ziarah itu apa.
tahu udah di sini. Yang jadi pertanyaan di sini sekarang bisa atau enggak bikin igoma? Tentunya tidak bisa karena tadi sudah dijelaskan. Buat kita janji resmi. Kalau emang nggak bisa, tolong kasih tahu kami yang pakai visa jarah harus gimana, karena kita benar-benar nggak tahu. Ada yang bilang sekarang majikan cuma perpanjang selama 9 bulan. Bisa jadi. Setelah 9 bulan nggak bisa diperpanjang lagi, wajib dipulangkan. Tolong kasih jawaban yang akurat dari pihak KBRI biar saya tegas sama majikan. Kalau emang benar begitu, saya juga nggak mau ada apa-apa. Mungkin saya mewakili teman-teman yang lain dengan bertanya begini. Minim dah awam pengetahuan. Masya Allah. Namanya manusia susah diatur dan dijelaskan, kadang kagak peduli visa apapun, yang penting bisa masuk dan bisa kerja. Urusan kedepannya kagak peduli, yang penting tidak melakukan pelanggaran yang besar. Berita acara pertemuan di Al-Khobar kapan ya Pak? Soalnya mau perpanjang paspor. Ini dari Inak Maulani. Saya visa jarah alhamdulillah udah 2 tahun 7 bulan, gaji 1.400. Igomah tiap tahun diperpanjang udah. Ini kan kalau yang udah 2 tahun yang visa jarah yang ke belakang, bukan yang sekarang teteh. Kalau yang sekarang emang rentan, sudah dikukuhkan juga peraturannya. Untuk teman-teman cukup sekian, mungkin untuk besok insya Allah saya akan lanjut. Ini baru pertanyaan di siapa tadi tuh, dari komentarnya Abdul JJ sama Inak Maulana Jerdal. Nah udah baru ke sini kita kasih tanda ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah komentar. Besok kita akan bacakan kembali. Mudah-mudahan ada titik temunya buat para teman-teman yang sudah terlanjur berangkat, yang sudah diam di rumah majikan. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, juga selalu diberikan kemudahan, intinya kesehatan, gaji lancar, dan majikan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk teman-teman tetap semangat, dan untuk yang belum berangkat mohon hati-hati, jangan mudah tertipu oleh para mafia, karena ketika kita sudah berangkat ke sini itu juga menjadi repot juga terhadap pemerintahan, baik kepada diri sendiri yang belum punya pengetahuan yang luas, dan apalagi kita sudah berada di negeri orang itu sangat susah untuk bersosialisasi, apalagi kalau kita masih baru, masih belum paham dengan bahasa. Mending kalau kita sudah mahir dalam bahasa Arab, kita bisa saja bertanya kepada majikan, mengajukan usul dan pertanyaan kepada majikan. Jadi kalau yang namanya non atau belum pernah ke Saudi terus berangkat ke sini dengan pengetahuan yang minim, itu sangat repot dan sangat dikhawatirkan untuk para teman-teman calon PMI. Mudah-mudahan untuk kedepannya cukup saja sampai
sampai sini saja. Pemerintah ataupun dari calon TKI masuk ke Arab Saudi itu cukup saja untuk sampai sini. Mudah-mudahan sambil menunggu untuk kedepannya, mudah-mudahan pemerintah itu ada hubungan bilateral yang pastilah, terutama untuk hubungan kerja dan ya seperti itulah, untuk hubungan kerja intinya, bukan hanya untuk di bidang bisnis. Karena ya di negara kita itu sekarang lagi merosotnya itu perekonomian. Jadi banyak masyarakat atau warga negara Indonesia, kita sebagai rakyat yang kesusahan dari segi ekonomi. Jadi mohon untuk pemerintah ada perbaikan atau info yang pastilah untuk kita sebagai pekerja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk pemerintah, mudah-mudahan ada solusinya itu seperti apa untuk menghadapi masalah seperti ini. Mudah-mudahan pemerintah akan segera mencarikan solusi ya untuk teman-teman yang sudah terlanjur berangkat ke sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon untuk bersabar buat teman-teman. Fokus dulu aja untuk bekerja, jangan ada pikiran ke sana kemari ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman. Jadi semoga ini selain untuk bermanfaat, tolonglah bagikan kepada teman-teman, atau kalau misalkan teman-teman yang belum tahu bahayanya pisau jarah, silahkan beritahu oleh teman-teman ya, karena ini menyangkut dengan keselamatan diri dan menjaga keamanan intinya lah. Karena ketika saudara-saudara kita sudah berangkat ke sini, pasti dia akan mengalami repot tidak sedikit. Teman-teman yang banyak yang stres karena menghadapi situasi yang seperti ini yang sulit. Jadi cukup sekian, mohon dukungannya buat channel Ujang Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.